Selamat datang lagi di Galau Night. Dan kalau dengar lagu Night Fever dari Bee Gees tadi, saya jadi ingat dokter keluarga saya yang suka ngebantuin saya kalau lagi demam. Kalau kata orang Sunda hareeng ya. Saya juga jadi ingat sama dokter Siti Fadilah Supari, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Presiden perlu ditimbang ya. Yang juga mantan pembantu presiden alias mantan menteri kesehatan. Karena wajahnya mirip dengan wajah dokter keluarga saya itu. Bener. Hebat ya saya punya dokter keluarga. Hanya di Galau Night. Nah bedanya, ini dokter Siti Fadilah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus pengadaan alat-alat kesehatan. Waktu 2005. Nah ini yang mau saya tanya ke Anda nih kan. Tahun 2005 itu kan dokter Siti Fadilah itu masih menjabat sebagai pembantu presiden. Dan sekarang ini beliau ini anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah karena selalu bersinggungan dengan presiden, bisa nggak tuh presidennya dipanggil jadi saksi? Ya kalau dilihat dari hukum kan semua orang harus sama ya di mata hukum ya. Ya seharusnya sih presiden ketika dia menjadi seorang saksi, ya dia harus datang. Tapi selama sejarah belum pernah ada ya presiden dipanggil jadi saksi ya? Di mana nih? Di Indonesia atau Di Indonesia. di dunia? Oh, kalau di dunia? Udah ada. Oh udah ada, di mana? Yang Filipina kalau nggak salah presidennya saat menjabat siapa yang di Filipina ya? Imelda Marcos ya? Oh, saya nggak narik sampai sana sih. Palingan Mampang, Buncit, saya tahu. Sebenarnya sih SBY boleh lah dipanggil saksi. Kan dia tahun kemarin juga udah pernah jadi saksi. Saksi cintanya Alia dan Ibas. Seharusnya dalam sistem perpacaran Indonesia, ya serius nih, ketika orang diputusin secara sepihak, yang mutusin bisa dipanggil sebagai saksi juga dalam pengadilan cinta. Raditya Dika ngomongnya jijik-jijik semuanya. Pengadilan cinta, beri tepuk tangan dulu pengadilan cinta. Itu kalau ngomong soal kan lagi musim ini koruptor nih, banyak banget koruptor. Kalau menurut Ana hukuman yang paling pantas buat koruptor apaan sih? Koruptornya ya? Karena kan di sini sebenarnya bukan koruptor malah disebut koruptor. Oh gitu. Seharusnya sih bener orang yang di belakang itu yang harusnya dihukum. Yang di sini yang bukan koruptor disebutnya mantan putri Indonesia. Aku boleh ini kalian no comment. Enggak sih seharusnya iya katakan iya, salah katakan salah. Tapi tidak perlu kayak melibatkan orang lain yang akhirnya menjadi tameng di belakang kesalahan yang dia perbuat. Perlu digantung di Monas nggak? Kayaknya harus digantung di Monas ya. Tapi repot menggantungnya sih. Seharusnya kita kayak Cina ya. Cina ketika pejabatnya dia buat salah benar-benar dihukum mati. Koruptornya. Kalau menurutku koruptor hukumannya ini aja, disita aja harta korupsinya, terus dikasih bunga ke tukang kredit. Misalnya apa korupsi 1 juta, kasih bunga 20%, jadi balikin ke negara 1.200.000. Kan untung negara. Sistem rentenir nih, astagfirullahaladzim. Saya sebagai host syariah yang bagi hasil menentang. Oh, tadi ada usulan apa digantung di Monas? Saya mikirin panjang talinya. Siapa nggak repot ya naik ke atas ya? Mau ngukum orang malah bikin repot kita tuh. Lebih gampang digiles di rel kereta. Atau ditaruh di jalur busway. Iya. Pasti kelindes, banyak yang nggak pengen kelindes juga. Kalau menurut gue sih mendingan bener dihukum gantung aja. Karena dihukum gantung tuh gak enak. Kenapa? Kayak kisah cinta gue digantung nih bang, gak enak Kalau gue sih jelas aja kalau koruptor itu hukuman untuk seorang manusia yang paling berat adalah gagal move on. Itu nggak enak banget, berat banget rasanya. Tiap hari lo lihat jendela, lo kosong matanya. Ada mendung lo nangis, nonton telenovela nangis, bukain Facebook mantan. Di remove tapi sign in pakai akun teman lihat foto dia. Gagal move on itu nggak enak. Buat yang ingin mendapatkan BlackBerry Playbook, galowers di studio maupun di rumah, tunggu nanti ya. Saya bakal kasih tahu jawabannya. Sekarang berdoa saja dan rajin sholat. Kita kembali ke dunia percintaan. Setelah tadi bingung sama kasus-kasus pusing ya. Kalau diibaratkan dalam dunia percintaan ini, kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan itu kayak cowok yang selalu ngasih barang-barang mahal ke pacarnya, tapi uang itu dari dompet pacarnya. Mau kondo, modal komunikasi doang. Ngeras. Dan ibarat cowok ngasih barang-barang ke pacarnya. Iya. Ya kan yang penting ceweknya nerima, terus udah gitu kan nggak ada barbuk cowoknya dari mana dapetnya ya nggak sih? Tahu-tahu ATM-nya disering dipinjem aja. Oh kalau misalkan dari uang dari pacar mah gak masalah, gue juga begitu kok.
Bukan bangga nih yang ngisiin dompet pacar gue soalnya suaminya. Udah punya suami pacar. Saya nggak pernah lah kasih barang-barang gitu, paling voucher ojek gratis 3 bulan. Sama-sama untung, toh naiknya juga sama saya juga. Radit? Kalau ngasih barang-barang itu membuat, kalau menurut gue semakin banyak barang yang kita kasih akan semakin susah move on-nya nanti. Jadi hindari memberikan barang-barang kepada pacar kita atau kepada mantan pacar kita. Mumpung ada pengacara cantik di sini, kita bakal belajar seperti apa sih suasana di persidangan ya. Seperti Anda yakini, saya memang wajahnya bijak. Saya memang bakal menjadi hakim. Dan Ana bakal jadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan karena kamu sehat. Dan biang galau, kalian jadi pengacara. Harus ngadep ke sana atau ke sini? Menghadap ke Yang Maha Kuasa. Hakimnya mana? Hakimnya saya. Saya butuh juru ketik sini, juru ketik. Jutik. Siapa yang mau jadi pengacara pertama? Aku akan bela kamu, don't worry saya. Ntar dulu. Saudari Ana, apakah benar Anda melakukan korupsi untuk biaya mengubah jenis kelamin Anda dari laki-laki menjadi perempuan? Kamu berubah kelamin. Jadi selama ini aku tertipu. Tapi don't worry, lawyer. Hakim, jangan hukum kekasih saya. Kenapa? Saya berjanji akan menikahinya. Oke. Silakan duduk. Apa pembelaan Anda untuk tuduhan saya tadi? Apakah benar saudari Ana melakukan korupsi demi operasi dari laki-laki menjadi seperti ini? Operasinya bagus. Itu bener tuduhannya? Ya lu lihat muka gue dong, iya nggak? Ya hukum aja Pak Hakim, saya juga ditipu. Astagfirullahaladzim. Kamu juga tertipu, kamu pikir wajah kamu tampan. Hakim, Iya. itu kenapa juru ketik Anda kayak nge-rap ya dari tadi ya gini? Apa tuduhan yang disematkan kepada... Buat data tingginya berapa? Bikin gagal move on nih. Pak Hakim, Kurang jauh move-nya karena langkahnya pendek-pendek. Silakan. tuduhannya apa? Dia operasi kelamin. Saya nggak apa-apa, saya bahagia. Kenapa? Karena dulu dia laki-laki, kelaminnya dikasih ke saya jadi punya sekarang. Galawars, saudara-saudara sekalian yang di studio dan di rumah, Indonesia ini memang senang yang terbalik-balik. Pengadaan alat kesehatan aja bikin penyakit. Ini seperti percintaan ya, di mana si cowok yang selalu ingin dekat sama ceweknya demi kenyamanan. Tapi sayangnya lama-lama si cewek merasa si cowok itu jadi posesif. Arti jari manis, Kang. Kenapa? Kenapa itu disebut jari manis? Padahal aku cicipin, itu sama aja. Rasanya. Dipersembahkan oleh